Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbud Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri di tengah statusnya sebagai saksi dalam pemeriksaan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook saat ia menjabat sebagai Menteri periode 2019-2022. Nadiem kini dilarang keluar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung meminta Ditjen Imigrasi menertibkan status pencegahan terhadap mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pencegahan keluar negeri diberlakukan sejak 19 Juli 2025 selama 6 bulan ke depan. Alasan pencegahan Nadiem Makarim untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Sebelumnya, Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Keterangan Nadiem Makarim dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Nadiem diperiksa Kejagung menyusul 3 staf khususnya yang telah diperiksa dan dicegah ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung terus menggali keterangan dari pihak-pihak terkait mengenai korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Kejagung pun berencana segera memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim. Usai memeriksa sejumlah mantan staf khusus dan juga mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, penyidik Jampitsus berencana akan segera memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencari titik terang kasus dugaan korupsi Kemendikbud yang diketahui memiliki nilai proyek sebesar 9,9 triliun rupiah. Sebelumnya, pada tanggal 23 Juni, Nadiem sudah diperiksa dan keterangannya dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana untuk melakukan pemanggilan kembali kepada yang bersangkutan terkait dengan banyak hal yang masih dibutuhkan keterangannya. Nah, cuma nanti perlu kita pastikan kapan yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tentu nanti akan kita konfirmasi ulang. Kita beralih ke dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Pemirsa, pendakwa Khalid Basalamah menegaskan dirinya mendatangi Gedung Merah Putih KPK bukan sebagai tersangka. Khalid datang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Pendakwa Khalid Basalamah buka suara terkait pemanggilannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu. Menurut Khalid, ia datang karena pemanggilan KPK merupakan kewajibannya sebagai warga negara. KPK membutuhkan keterangannya terkait informasi haji. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang, gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh. Apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah. Sebelumnya, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengatakan keterangan yang disampaikan Khalid Basalamah sangat membantu proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dan kuota haji di Kementerian Agama. Yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu.
4 laporan ke KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji diduga terjadi pada 2023-2024. KPK juga membuka kemungkinan untuk memanggil mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk diperiksa dalam kasus ini. Dugaan korupsi ini diduga terjadi saat Yakut masih menjabat. Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah bagi Justice Collaborator. Nantinya saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum ini bisa bebas bersyarat. Republik Indonesia memasuki ruang acara. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025. PP ini mengatur pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum dan hak para Justice Collaborator. PP ini diteken Prabowo pada 8 Mei 2025. Hadiah yang diberikan Presiden Prabowo diantaranya adalah keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan hingga hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Meski demikian, untuk menjadi seorang Justice Collaborator ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tentu KPK akan mempertimbangkan secara substantif dan administratifnya, dan tentu juga KPK akan melihat ya dalam aspek substantif tersebut apakah yang bersangkutan juga menyampaikan informasi-informasi penting untuk mengungkap perkara ini yang jauh lebih besar dan juga melibatkan pelaku-pelaku utama. Selain syarat substantif dan administratif tersebut, bagi pemohon GC juga harus mengembalikan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Sebelumnya, salah satu kasus yang melibatkan Justice Collaborator paling menghebohkan adalah pembunuhan Brigadir Yosua pada Juli 2022. Setelah sempat mencabut beberapa keterangan dalam berita acara, Baradae alias Richard Eliezer akhirnya bersedia menjadi Justice Collaborator. Dari kesaksiannya terungkap Sambo adalah orang yang membunuh Brigadir Yosua. Verdi Sambo divonis mati, namun di tingkat kasasi menjadi hukuman seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sementara itu, Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Namun kini Baradae tak lagi mendekam di penjara setelah menjalani cuti bersyarat sejak 4 Agustus 2023 sampai 31 Januari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, kondisi kesehatan Joko Widodo jadi sorotan. Spekulasi tentang penyakit Joko Widodo muncul seiring perubahan kulit wajah Jokowi. Kesehatan Presiden ke-7 Joko Widodo mendapat sorotan. Pasalnya, kulit di wajah Jokowi mengalami perubahan yang memunculkan spekulasi tentang kesehatan Jokowi. Menurut ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif Fitriansyah, Jokowi menderita alergi kulit yang menimbulkan peradangan. Meski ada perubahan fisik dan kulit di wajah Jokowi, Syarif mengklaim Jokowi dalam keadaan sehat. Baik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Tidak ada penyakit lain selain alergi loh. Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi loh. Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga, alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya nanti? Iya. Kalau autoimun itu kan beberapa, banyak yang menyebut kalau Bapak itu autoimun. Autoimun? Iya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Ucapan berisi doa kesembuhan datang dari banyak orang, termasuk dari para menteri.
Salah satu yang mendoakan Jokowi adalah penasihat khusus Presiden bidang haji, Muhajir Effendi. Ia mendoakan agar Jokowi sehat selalu. Mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi. Sebelumnya kondisi kesehatan Jokowi diduga menurun setelah pulang dari upacara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sejak saat itu, warga terus mendatangi rumah Jokowi sambil mengirimkan bunga dan mendoakan kesembuhan penyakit Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pegiat media sosial Dr. Tifa menyebut penyakit Jokowi akibat stres berat. Meski masih dalam pemulihan, Jokowi mengaku kondisinya baik-baik saja. Pak Jokowi mau kemana, Pak? Perubahan fisik pada kulit Presiden ke-7 Joko Widodo membuat banyak pihak berspekulasi tentang penyakitnya. Pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma menyebut penyakit Jokowi akibat stres berat. Menurut Dr. Tifa di akun media sosialnya, sakit Jokowi akibat stres berat yang memicu sistem imun dan hormon menjadi menurun. Dr. Tifa juga menyarankan Jokowi segera menjalani pengobatan intensif di rumah sakit. Sementara itu, di hadapan wartawan, Jokowi berbicara soal kondisi kesehatannya. Jokowi mengatakan kondisinya sehat dan baik-baik saja. Bahkan, ia bisa pergi berlibur bersama cucunya. Anak dan cucu. Kondisi secara umum seperti apa, Pak? Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja, tapi masih dalam sedikit pemulihan. Dalam rangka liburan ya, Pak? Gimana? Dalam rangka liburan. Sebelumnya, perubahan kulit yang terlihat pada wajah Joko Widodo membuat masyarakat prihatin. Ucapan dan doa mengalir untuk Jokowi agar selalu sehat dan penyakitnya segera sembuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, terkait bursa calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Jokowi menyatakan mundur. Ayah Kaisang Pangarep yang juga Ketua Umum PSI itu menyarankan agar PSI dipimpin oleh sosok muda. PSI gimana, Pak? Jadi daftar nggak, Pak? Yang muda-muda aja, saya kira lebih baik yang muda-muda. Artinya udah menyerahkan kepada Mas Kaisang ya, Pak ya? Enggak, ke semua kandidat, siapa nanti yang dipilih. Ya. Sudah beri restu ke Mas Kaisang, Pak? Ke semuanya, ke semua kandidat, saya kira baik-baik semuanya, muda-muda semuanya baik. Memperhitungkan lagi ke partai lain, memperhitungkan ke partai lain. Sebelumnya pada Sabtu 21 Juni lalu, anak bungsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Kaisang Pangarep, resmi kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang membawa misi PSI lolos parlemen pada pemilu 2029. Dengan diarak oleh tim pendukung, putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kaisang Pangarep resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaisang mengatakan sebelum mendaftarkan diri menjadi Ketua Umum, dirinya berada di Solo selama seminggu. Menurut Kaisang, dengan majunya dirinya sebagai calon Ketua Umum, sudah pasti Jokowi tidak ikut berkontestasi. Menurut Kaisang, Jokowi berikan kesempatan untuk kaum muda. Mengenai beliau akan menjadi ketua umum atau tidak, itu sudah kami obrolkan di seminggu terakhir ini. Tidak mungkin juga anak sama bapak saling bukan kompetisi. Yang saya yakinkan kepada beliau adalah satu, berilah kesempatan kepada anak muda. Anak muda itu bukan pemimpin masa depan, anak muda itu pemimpin masa kini. Dalam perebutan Ketua Umum PSI ini, Kaisang Pangarep disebut masih calon yang terkuat. Kaisang juga menegaskan bahwa misinya ke depan adalah membawa PSI lolos ke Senayan dalam pemilihan legislatif 2029. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Politikus senior PD Perjuangan Prasetyo Edy Marsudi bantah pernyataan seniornya Betor Suryadi soal ijazah Jokowi. Kami segera kembali, tetaplah di iNewsroom. Kembali di iNewsroom, pemirsa. Politikus senior PD Perjuangan Prasetyo Edy Marsudi akhirnya buka suara terkait pernyataan Betor Suryadi mengenai dokumen ijazah yang digunakan Presiden ke-7 Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta pada tahun 2012. Ia membantah tahu-menahu soal tudingan ijazah palsu Jokowi. Prasetyo Edy mengaku bingung atas pernyataan Betor tidak pernah masuk ke dalam tim pemenangan Jokowi Ahok. Lantas Prasetyo Edy mempertanyakan manuver politik Betor yang kini tiba-tiba muncul mengeluarkan pernyataan seakan-akan dirinya sebagai pihak yang paling mengetahui. Menurut Prasetyo Edy, tidak ada nama Bung Betor Suryadi masuk di dalam tim pemenangan Jokowi Ahok yang resmi diajukan secara resmi oleh PDI Perjuangan dan Gerindra. Sebelumnya, Betor Suryadi mengungkap dugaan mengejutkan soal keaslian ijazah Jokowi, Presiden ke-7 RI, dan menuding dokumen ijazah yang digunakan saat pencalonan Gubernur DKI pada 2012. Ini Bapak dapat informasi cetak di Pramuka, Bapak jadi pernah Bapak datang ke Pramuka atau Bapak melihat tanda buktinya atau Bapak menghubungi orang yang mencetak ijazah itu gitu? Oh, berarti Bu Siswa belum baca semua ya. Jadi ada pertemuan antara tim Solo sama tim Jakarta yang di Cikini itu. Dari situ terus dirancang. Bapak, maaf. 21 Maret UGM memastikan bahwa Pak Jokowi pernah berkuliah dan lulus dari UGM, Pak. Ya itu boleh saja kan, itu kan versinya dia. Versinya UGM kan. Yang masih dilawan kan. Tadi Bapak bilang UGM belum memberikan jawaban yang memuaskan. Puas versi Bapak seperti apa? Kan produk itu masih ditolak. Kertasnya tidak benar, hurufnya tidak benar, tintanya tidak benar. Artinya produk tahun 85 dijawab dengan 2012. Baik, kita fokus ya ke Pramuka. Itu Bapak dapat dari mana? Bapak saksi Bapak pernah melihat tanda bukti pencetakan ijazah atau Bapak ngobrol dengan pencetak ijazahnya? Ibu baca semua, itu ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah sama Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Selain itu, Betor juga menyatakan dokumen yang dicetak ulang tersebut untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran Jokowi ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo dalam kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo menyebut Paiman memiliki usaha pengetikan skripsi di Pasar Pojok Pramuka. Gonjang-ganjing, ini bumi makin gonjang-ganjing ini. Profesornya belajarlah pada Pak Kasmojo, terus Pak Kasmojo itu belum profesor ya atau tidak profesor. Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terus bergulir. Pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Wamen PDTT era 2023-2024 Paiman Raharjo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi Paiman Raharjo memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka. Selain itu, Roy Suryo juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman Raharjo terkait aktivitas Roy dalam mengungkap keaslian ijazah sarjana Jokowi. Intinya dia menyatakan bahwa Paiman itu pernah melihat ijazah Jokowi. Jadi Pak Iman mau menjelaskan kepada Mas Roy Suryo ijazah dan meyakinkan ijazah itu benar dan saya nggak usah keberatan gitu. Kemudian dia juga mengatakan sebenarnya Jokowi itu tidak mau mengkriminalisasi. Apa ini kok tiba-tiba kok bilang kriminalisasi? Tapi dia sudah sangat merasa terhina gitu. Jadi dia melakukan hak hukumnya. Saya menjadikan apalagi ini yang paling menarik.
Bang Samad. Kemudian dia tulis sudahi saja itu, dan kemudian dia bilang supaya keluarga Mas Roy aman dan damai. Terkait pernyataan Roy Suryo ini, jurnalis Aini sudah menghubungi ex Wamendes Paiman Raharjo, namun hingga saat ini Paiman belum memberikan tanggapan. Tim Liputan Ainis melaporkan. Dugaan ijazah Jokowi dicetak ulang tahun 2012 di Pasar Pramuka untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta masih menjadi polemik. Bahkan pencetakan ijazah itu kini diduga melibatkan mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo. Untuk membahasnya kami sudah tersambung dengan pakar telematika Roy Suryo dan Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Kami juga sudah berusaha untuk menghubungi mantan Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo untuk ikut diskusi kita malam hari ini, namun belum tersambung. Langsung saya sapa Mas Roy, Bang Sylvester, selamat malam. Selamat malam Mas David, selamat juga Bang Sylvester. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya ke Mas Roy terlebih dahulu. Anda ngeri-ngeri sedap nih, dapat data intelijen. Sebenarnya apa data intelijen yang Anda dapatkan tentang peranan Paiman Raharjo? Ya, ini data intelijen ini jadi intelijen dari Tentara Nasional Indonesia yang lama berbasis di Aceh, dan namanya pun sudah dinyatakan diri, namanya Sri Rajasa Chandra. Itu saya halaman detail tentang apa yang dilakukan oleh Prof. Pan. Jadi ada dua yang paling menarik. Yang pertama adalah saya dulu kaget awal Mei tanggal itu, dan saya mendapatkan dari Prof. Paiman. Nah, awalnya baik ya, salah apa bisa sebagai tahap. Tiba di tengahnya mengatakan tidak perlu saya ikut-ikut gitu. Nah, harus minta maaf kepada Jokowi gitu, karena telah melibat dalam urusan ini. Kemudian cerita soal Jokowi tadinya mau mengkriminalisasi, tapi paksa dilakukan. Yang menarik bagian ujung itu kalimat dia adalah dia menyatakan bahwa saya tidak melakukan minta maaf itu, maka keluarga saya tidak damai gitu. Jadi supaya keluarga damai itu lakukan itu lah. Saya kemudian jadi kaget, apa ini orang kok tiba-tiba kontak saya kayak gini. Ya, tapi itu saya diamkan saja. Saya tidak reply, tidak balas, tidak, saya anggap ngapain sih orang ini. Nah, terus saya kaget jika kemudian ada statement dari Pak B. Surya tadi. Tapi saya tidak komentar perseteruan antara Pak Betor dan yang ada di internal PDI ya, itu urusan mereka. Tetapi yang menarik adalah ketika kemudian intelijen menuliskan ulasannya itu di media massa, dan itu sudah dikutip online tentang keterlibatan Paiman ya dengan urung skripsinya, dan kemudian Paiman WA lagi Mas Vi dan Sylvester, WA saya lagi 2 yang lalu minta maaf. Prof. Paiman sudah minta maaf ke saya karena dia sebenarnya tidak bermaksud mengintimidasi saya gitu. Tapi tetap dia nolak kalau dia dikatakan punya sampai dengan tahun 2017. Tapi mengakui, ini yang penting, dia mengakui usaha di Pasar Pojok Pramuka mulai dari tahun 97 sampai 2002. Nah, menarik, saya mendapatkan data dari Injen itu ya, bahwa tidak benar pengakuan hanya sampai 2002 sampai 2017. Artinya Anda menduga ijazah Pak Jokowi dicetak di usahanya milik Pak Paiman ini? Tidak, belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Itu akan ada yang sekarang kita intelijen ini intelijen gitu, tan TNI tan. Tapi yang menarik, saya kemarin siang itu memang datang ke Pasar Pramuka, dan mereka kenal Paiman gitu loh, tahu asal Klub senior juga usaha di tahun 90-an tahu. Dan dia juga tahu, karena tahu itu berarti ya barusan gitu loh. Artinya Pasar Pramuka itu masih ada bisik kalau pembuatan yang palsu itu masih ada di belakang gitu loh. Dan itu nanti akan ada liputannya di satu YouTube. Oke, baik. Saya ke Bang Silver. Bang Silver, apa yang dikatakan Mas Roy ini semakin memperkuat dugaan bahwa betul ijazah Pak Jokowi dicetak di Pramuka, Bang Silver. Ya, jadi mungkin saya tanya dulu ya, hal yang sangat mendasar ke Mas Roy dulu. Intinya bahwa ijazah ini dipalsukan oleh UGM atau Pramuka? Ada, itu yang perlu yang ijazahnya dipalsukan
pasti UGM, pasti luar itu Bang Silves. Silakan lanjut. Oke, terima kasih. Berarti sampai saat ini Bang Roy dan kawan-kawan belum bisa finalisasi ataupun mempunyai bukti yang akurat bahwa ijazah ini dipalsukan di UGM atau Pramuka. Intinya itu dulu, ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya kan. Dan ini saya sebelum sampai ke situ, sebelum saya menjawab, saya mau mengatakan ada kata-kata dari Denny Siregar ya, yang mengatakan bahwa isu ijazah palsu itu dikeluarkan oleh orang-orang bodoh, diramaikan oleh orang bodoh, dan dipercaya oleh orang bodoh, tweetnya di Twitternya dia. Ini Denny Siregar. Terus yang kedua, oleh Pak Jimli Asidiki mengatakan bahwa isu ijazah palsu ini adalah upaya tidak etis dari lawan politik yang digunakan untuk menjatuhkan lawan politik. Ya, jadi intinya itu dulu. Pertama, saya sampai hari ini belum pernah mendapatkan bukti apapun, bukti ya, dari Mas Roy, dari Tifa, dari si Rismon yang jagoan segala macam itu, yang mengarah bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, ya kan? Belum ada, sampai sekarang ini masih nol nih Mas Roy ya. Jadi apalagi, makanya kepada rakyat dan bangsaku, jangan sampai kita mau diadu domba dan dibodohi. Kenapa? Sekarang aja peneliti atau pemburu tim ijazah palsu ini, mereka aja bingung ijazah palsu ini dibikin oleh UGM atau Pasar Pramuka, gitu loh. Bahkan kemarin UGM yang memasukkan, ya kan, sampai ada dibikin tim tipu UGM, ya kan. Padahal kita tahu ada dong tim tipu UGM kan yang menggugat Mas Roy. Ini bukan Mas Roy, ini yang beda lagi ya. Nah, jadi sekarang ini sampai saat ini isu mengenai ijazah Pasar Pramuka sendiri ya kan, oleh kayak kemarin teman-teman dari PDIP dan terakhir Mas Pras saya juga kenal mengatakan bahwa Victor itu nggak masuk dalam tim pemenangan 2012 ya. Oke. Ya, dan begini Mas Roy, logika saya ya mungkin anak SD pun tahu bahwa ngapain juga Pak Jokowi sekarang memasukkan di Pramuka, sedangkan ijazah itu udah dipakai waktu menjadi calon wali kota di Solo tahun 2005. Yeah. Dan itu gelarnya adalah insinyur karena sudah ada dari KPUD menyatakan dan juga bukti-bukti daripada player-player untuk pemenangan ya, spanduk-spanduk dan sebagainya. Jadi kan tinggal Pak Jokowi copy paste ijazah yang kemarin di Solo untuk dibawa ke DKI dan juga di Presiden. Jadi makanya saya bilang tadi, Bang Roy, mohon maaf ya, sampai hari ini saya dan mungkin bukan hanya saya ya, tidak mempercayai segala apa yang karena memang tidak ada bukti-bukti ini untuk bisa Mas Roy mereka istilahnya menggugat ya, baik di pengadilan, di kepolisian dan sebagainya. Dan kita harus tahu, isu ijazah palsu ini sudah pernah ditolak gugatannya, ya kan? Sudah 2 kali dan 1 dicabut. Dan saya meyakini ya, bukan saya meramal, bahwa gugatan sekarang yang ada di PN Sleman dan PN Solo, ini bahasa saya nih, kata-kata saya ini. Ingat ya hari ini ya, bahwa itu pun menurut saya kemungkinan besar akan ditolak atau NU sama seperti gugatan yang 2 kali lalu. Baik. Jadi menurut saya ijazah palsu ini omong kosong besar, ini satu kebohongan. Karena Mas Roy, omong kosong besar katanya. Gini, nggak apa-apa. Jadi saya tetap mengatakan, saya Dr. Osmond mengatakan bermasalah ijazah itu ya, clear bahwa itu tidak identik, sudah terbukti dari penelitian ilmiah, nanti bisa kita bandingkan kok, bisa kita uji. Ijazah 10 Joko Widodo itu tidak identik dengan 15-nya Pronojiwo, tidak identik dengan 16 tidak 16 dengan tidak identik 17. Sekarang kita cari buat ada mana, sebenarnya membantu untuk menarik bahwa itu jelas nih itu
terbukti memang ya kalau nanti misalnya sudah jelas ya identik yang pertama. Kalau kemudian nanti terbukti itu sekarang mulai muncul. Kalau enggak kan perlu ada tokohnya Profesor Paiman. Tiba-tiba dia seperti kebakar jenggot menekan saya, kemudian melakukan hal dan ternyata makin merunting nih dengan statement dan dia namanya Dodo atau namanya Denis tapi tidak ya. Nah kemudian itu jadi yang paling ya, yang possible menjadi ini. Kemudian Pak itu memang punya waktu untuk membuat produksi itu kalau tidak dicetak tanah, dia ngerti ya. Enggak mungkin asal dari UGM nggak mungkin gitu loh. Ini saya tidak pernah mengatakan itu ya. Gitu. Tapi artinya ini ada satu tempat somewhere ya in the dark ini ya yang kemudian mentak itu harus dicari. Ya, tapi itu harus dicari karena yang kemudian muncul itu adalah tidak. Nah, kenapa itu tidak logis saja karena waktu itu berkas itu dikumpulkan ternyata ada beberapa orang yang kemudian mereka menjadikan saya kira pandai siapa Adi Jayanto ini jawaban normatif politis dari biasa kayak gitu. Mereka tidak menjadi tapi juga tidak menjadi. Saya kira aja ini makan satu misteri yang jalan tetap mencari ya itu Mas Tri dan seluruh News. Saya tetap mencari sebaik mungkin ya itu nanti dan nanti akan ketemu yang namanya itu ditutup-tutupi baunya pasan kemana dan itu menurut nanti silakan ada liputannya kita malam ini di salah satu YouTube tentang orang yang memang pernah membuat isah palsu dan Kamal yang namanya Profesor Paiman. Oke, baik. Tapi menarik ini, saya ke Bang Silver. Bang Silver, kalau tadi Anda katakan bahwa ini omong kosong, tapi orang seperti Mas Roy kemudian juga nama-nama yang disebutkan, mengapa kemudian lantang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah cetakan di Pramuka? Menurut Anda apa? Sebenarnya motivasi apa sih yang dikejar oleh Mas Roy dan teman-teman ini menurut Bang Silver? Saya nggak bisa ngomong latar belakang Mas Roy ya dan teman-teman, saya pikir nggak perlu. Tapi intinya yang saya bilang tadi, bukti-bukti yang dibangun ini tidak ada, kosong, nol. Dan saya kasih tahu ya bahwa Profesor Paiman ini Mas Roy, barusan dia bertelepon sama saya. Jadi intinya nanti dia ngomong atau bagaimana. Bang Silver kenal dengan Pak Paiman? Teman baik saya itu. Dia waktu kemarin jadi rektor di Universitas Mustopo, waktu ada kasus saya pengacaranya di situ, saya yang membantu beliau dan saya kenal dia dari 2013 ya. Ini orang yang sangat baik, orang yang sangat sopan dan beretika, bahkan kadang-kadang kalau ngobrol sama saya itu menangis. Makanya nggak salah sebagai sahabat itu dia menelpon atau WA Mas Roy, tidak ada maksud apapun. Karena orang ini orang-orang Jawani banget Mas Roy ya, Jawani banget, orang baik banget, sering bantu orang. Terus yang kedua, mengenai Bitor. Bitor ini teman saya juga. Jadi dua orang ini teman saya, bukan teman Mas Roy ya. Jadi saya tahu persis. Bitor ini saya pernah kasih uang dia tahun 2015 Mas Roy. Di Plaza Senayan. Dan Bitor pernah melakukan pemalsuan. Nah ini bisa saya pemalsuan waktu di kantor staf presiden. Waktu itu dia bikin surat atas nama Kops Surat KSP, akhirnya dia diadili, waktu itu dia tidak dipecat, tapi dinonaktifkan oleh Pak Luhut Panjaitan waktu itu kantor staf. Dan Bitor mengajak saya ke kantor KSP, ada kantor setelah itu dia nggak dipakai lah. Ada kantor, ada telepon, dia bilang, bro, kita bisa telepon pengusaha nih dari sini, ayo. Ya saya nggak mau, saya udah ada duit, saya udah pengacara pengusaha yang lumayan lah, ngapain saya ikut-ikutan kayak begitu kan? Nah itulah Tor. Gitu loh. Jadi, kembali lagi ini orang-orang nggak benar semua. Baik. Orang-orang nggak benar, tapi kita harapkan ya sebenarnya fakta ini bisa terungkap, termasuk yang tadi data-data Mas Roy. Artinya Anda siap untuk membuktikan begitu ya Mas Roy ya? Oh iya, dan ada kalau dikatakan itu orang benar, saya juga kaget. Kalau itu mengaku-ngaku sebagai orang dari Komnas HAM, bikin video atas nama
selaku orang Komnas HAM, loh ini kan aneh gitu. Oke. Dia sama sekali tidak ada di Komnas HAM. Baik. Kemudian Baik, ditahan Mas Roy. Faktanya nanti jadi ungkap semua, kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa. Terima kasih Bapak-bapak, sayang sekali waktu kita terbatas. Nanti kita akan undang untuk diskusi lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih Mas Roy. Bang Silve, terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak. Sehat selalu. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih. Pemirsa, Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon merilis video cara kerja bom bunker saat menembus tanah hingga meledak, seperti yang digunakan membom fasilitas nuklir milik Iran. Militer Amerika Serikat menggunakan bom bunker GBU-57 yang dibawa oleh pesawat pemboman siluman B-2 untuk menyerang situs nuklir Iran. Selain itu, Pentagon juga memperlihatkan cara kerja bom bunker bekerja. Presiden Trump mengklaim 3 basis utama senjata nuklir Iran hancur total setelah Amerika Serikat bergabung dengan Israel membongkar kemampuan nuklir Iran. Dan berikut kami tampilkan keunggulan senjatanya berikut ini. Yang pertama, ada bom GBU-57 dikenal sebagai bom penghancur bunker. Kemudian GBU-57 bom non-nuklir, ya, di mana ini adalah bom terberat. Kemudian yang terakhir adalah ledakan bom GBU-57 mampu menghancurkan fasilitas nuklir, termasuk fasilitas nuklir milik Iran. Pemirsa, Buster GBU-57 mampu menembus tanah dalam kedalaman 61 meter di bawah tanah. Berikutnya keunggulannya adalah GBU-57 hanya diangkut pesawat pembom siluman B-2, dan dampak ledakan bom GBU-57 membahayakan warga sipil. Dan pemirsa, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengamuk kepada wartawan saat jumpa pers di Pentagon pada hari Kamis. Hegseth menuduh wartawan yang meragukan keberhasilan serangan Amerika Serikat ke situs nuklir Iran menentang Presiden Donald Trump. Those that understand, those that see, those that do proper assessments recognize that what the United States military did was historic. Because you, and I mean specifically you, the press, specifically you, the press corps, because you cheer against Trump so hard, it's like in your DNA and in your blood to cheer against Trump, because you want him not to be successful so bad, you have to cheer against the efficacy of these strikes. You have to hope maybe they weren't effective. So let's take half-truths, spun information, leaked information, and then spin it in every way we can to try to cause doubt and manipulate the public mind over whether or not our brave pilots were successful. Pasca gencatan senjata dengan Iran, Israel kembali melancarkan serangan udara masif ke kota Nabateh di Lebanon Selatan dan Gaza, Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar, rahtik fartibnet. Gumpalan asap membumbung tinggi dari sejumlah titik pasca pesawat nirawak Israel menghantam kota Nabateh Al-Fauqa, Lebanon Selatan. Serangan ini menargetkan bangunan tempat tinggal warga yang diklaim Israel sebagai markas Hizbullah. Nampak warga berlarian menyelamatkan diri dari bangunan yang hancur. Hingga kini belum ada informasi jumlah korban jiwa ataupun luka akibat serangan ini. Tak hanya menyerang Lebanon Selatan, Israel juga kembali menyerang Gaza, Palestina. Viral di media sosial seorang bocah laki-laki yang nyaris terkena ledakan dari serangan udara Israel di daerah permukiman warga di Jabalia Barat. Meski terluka, bocah tersebut selamat setelah terus mengayuh sepedanya melewati kabut asap dan reruntuhan bangunan. Pemirsa, Newsroom masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Viral, oknum polisi terekam kamera warga memalak pengendara motor. Saat ini oknum polisi tersebut telah diamankan dan mendapat hukuman berguling di aspal. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Inilah salah satu hukuman yang harus dijalani seorang oknum Polantas Polrestabes Medan, yakni Aibtu Rudi Hartono, dan langsung ditindak tegas. Sebelumnya pelaku diserahkan ke bidang propam dan menjalani hukuman berguling-guling di aspal panas. Hukuman ini diberikan ke pelaku lantaran pelaku melakukan pungli. Aksinya pun terekam jelas dari video yang viral di media sosial dan menyesali perbuatannya dengan meminta maaf. Diberhentikan oleh yang bersangkutan, tapi tidak dilakukan penegakan hukum secara profesional. Ya, seharusnya kalau memang dia melakukan penegakan hukum, dia turun dari kendaraan, dia menghentikan orang tersebut, dia melakukan pemeriksaan, baik itu surat-surat maupun kelengkapan lainnya terkait masalah kendaraannya. Tapi yang kita lihat sama-sama rekan-rekan mungkin sudah melihat tidak terjadi hal seperti itu, dan ada indikasi memberikan uang sebesar 100.000. Warga Kota Medan, manakala tadinya saya banyak kesilapan dan kekurangan saya dalam bertugas, saya yakin ini adalah ujian bagi saya, karena kita manusia biasa, adalah petunjuk dari Tuhan Yang Kuasa untuk saya bisa menyadarkan diri di mana yang lebih baik untuk diri saya dalam saya berdinas. Menyesali perbuatan nggak? Besar-besarnya. Menyesali perbuatan nggak? Dan saya menyesali perbuatan saya, dan saya tidak akan berjanji mengulangi kembali perbuatan saya yang mencoreng institusi Polri. Demikianlah kata-kata dari saya selaku insan Polri yang tidak luput dari kekurangan dan kesilapan. Saya mohon maaf.